Yuk, kita mulai belajar di RRI. Ya, selamat pagi Sobat Kreatif. Balik lagi Pro 2 FM mengenalkan untuk program pagi hari ini adalah belajar di RRI, di mana kita akan belajar bersama mengenai salah satu mata pelajaran. Setiap harinya kita ada dengan pelajaran yang berbeda-beda. Dan Sobat Kreatif, pagi hari ini senang sekali karena kita sudah terhubung bersama narasumber kita untuk pagi hari ini adalah guru dari SMP Negeri 23 Semarang. Ada Bapak Radi SPD yang akan memberikan salah satu materinya untuk matematika kelas 8, yaitu kisaran nilai peluang dan frekuensi harapan. Langsung kita sapa, ada Bapak Radi yang sudah siap kayaknya untuk memberikan materinya. Selamat pagi Pak Radi. Pagi, Mbak. Iya, Pak Radi, pagi hari ini kita akan belajar mengenai kisaran nilai peluang dan frekuensi harapan. Kalau beberapa waktu lalu kita sudah belajar bersama guru yang lain mengenai peluang, kali ini mungkin lebih detail dan juga spesifik mengenai kisaran nilai peluang dan frekuensi harapan. Kenapa kita harus belajar yang satu ini, Pak Radi? Oh, baik. Kalau di minggu yang lalu Pak Joko ya itu ya, sudah menyampaikan peluang teoretik yang diantara manfaat dari belajar peluang teoretik itu misalnya untuk bagaimana kita mencari sekolah yang akan kita beri nanti nilai peluang kita masuk kemungkinannya itu berapa persen gitu ya. Nah ini masih terkait dengan itu dan juga dengan frekuensi harapan itu misal sekarang ini katakanlah kasus COVID Mbak ya, kasus COVID itu kan berapa persen peluang penderita COVID bisa disembuhkan misalnya, katakanlah 97% gitu Mbak ya. Nah dengan penderita COVID sekian ribu, nanti yang sembuh itu berapa orang itu nanti bisa dihitung dengan menggunakan frekuensi harapan. Ini salah satu aplikasi dalam kehidupan dari belajar ilmu peluang terkait dengan frekuensi harapan Mbak. Oke, baik. Jadi memang belajar matematika tidak hanya kita belajar mengenai angka-angka saja, gitu ya, Pak Radi ya. Tapi ternyata untuk pengaplikasiannya di kehidupan kita sehari-hari juga sangat bermanfaat sekali, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, yang mana kita pengen tahu berapa sih kisarannya, gitu ya, nilai peluang untuk sembuh. Apalagi di masa seperti ini, COVID masih belum reda juga, Pak Radi ya. Mudah-mudahan segera. Amin. Baik, Pak Radi, silakan untuk memberikan materinya mengenai kisaran nilai peluang. Seperti apa? Baik, langsung mulai Mbak ya. Siap. Langsung share screen saya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada pemirsa RRI melalui streaming YouTube dan juga pendengar radio RRI, kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu narasumber dari penyajian materi peluang, yang pada kali ini materi yang kita sajikan adalah subtopik peluang untuk kisaran nilai peluang dan frekuensi harapan. Jadi salah satu manfaat dari belajar frekuensi harapan ini kita bisa memprediksi, katakanlah seperti kasus mungkin peluang seorang pasien sembuh itu berapa persen, dari sekian pasien bisa diprediksi berapa yang sembuh gitu. Di antaranya seperti itu. Baik, langsung kita mulai saja dalam rangka menyingkat waktu. Perkenalkan dulu, sebelumnya saya nama lengkap Radi Abu Zulfikar dari SMP Negeri 23 Semarang, dan kebetulan sebagai salah satu anggota pengurus MGMP Kota Semarang yang juga menjadi salah satu pengisi konten ruang mat MGMP Mat SMP Kota Semarang, dan juga pengelola Sahabat Matematika Channel yang berisi channel pembelajaran matematika SMP kelas 7, 8, dan 9. Kali ini kami akan melanjutkan pembelajaran peluang untuk subtopik kisaran nilai peluang. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang kisaran peluang, mungkin satu pertanyaan yang perlu kita sampaikan,
tahukah kalian berapa kisaran nilai peluang dari suatu kejadian? Kemarin bersama Pak Joko, kalian sudah belajar tentang rumus peluang teoretik, kemudian beberapa contoh soal terkait dengan nilai peluang dengan menggunakan peluang teoretik. Kali ini kita masih bagian dari itu. Mohon maaf, ikon yang kita gunakan dalam pembelajaran peluang nun sewu ini perangkat-perangkat judi ya. Tetapi belajar peluang bukan berarti belajar judi. Karena justru ketika kita mengetahui ilmu peluang, kita tidak akan mungkin mau ikut terjun dalam judi. Karena kemungkinan peluang kekalahan jauh lebih besar dibandingkan menang kalau kita itu sebagai konsumen dari judi. Gitu ya. Dan kata Bang Haji, judi itu haram. Ya. Terlalu haram. Gitu ya. Maka beliau ketika memberikan prolog lagu judi itu kan, wajah tanibuhu la'alakum tuflihun. Jauhilah bila kamu ingin beruntung. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kisaran nilai peluang ini dan juga frekuensi harapan, kita persepsi dulu, kita ingatkan materi prasyarat yang harus kalian ingat kembali. Yang pertama, kalian harus mengingat rumus peluang teoretik yang sudah disajikan oleh Pak Joko minggu yang lalu. Bahwa suatu kejadian dengan banyak anggota ruang sampel NS dan banyak titik sampel kejadian yang kita maksud atau kita kehendaki adalah NK, maka nilai peluang kejadian K dirumuskan PK sama dengan NK per NS. Dengan catatan K adalah himpunan bagian dari S. Jadi K ini harus anggota dari ruang sampel. Begitu ya. Ini yang sudah disampaikan Pak Joko dengan berbagai contoh kemarin. Iya, baik Pak Radi, kita akan break sejenak ya Pak Radi. Selepas ini kita akan tahu tentang bagaimana cara menentukan kisaran nilai peluang. Tetap di sini sahabat kreatif. Oke, kita akan break sejenak, tetap di sini sahabat. 95,3 Pro 2 FM. Suara kreativitas. Iya, balik lagi di sini sahabat kreatif, kita akan belajar matematika dengan cara yang menyenangkan ya. Dan kali ini kita masih bersama Bapak Radi dari SMP Negeri 23 Semarang. Dan sudah penasaran juga ini, bagaimana cara menentukan kisaran nilai peluang setelah tadi kita mengetahui tentang konsep himpunan bagian itu seperti apa. Langsung saja Pak Radi, kita lanjut lagi mengenai topik bahasan pagi hari ini. Silakan. Oke Mbak. Oke, anak-anakku semuanya, juga Bapak Ibu guru yang mendampingi dan juga orang tua yang mendampingi menyaksikan tayangan melalui streaming YouTube di RRI Semarang. Kita lanjutkan bagaimana menentukan kisaran nilai peluang dengan dasar pengetahuan prasyarat di dalam persepsi tadi. Baik, kita mulai. Misal K adalah kejadian dalam ruang sampel, ya. Kalau kita masuk ke pembahasan peluang, maka di sini S bukan lagi semesta, tetapi istilahnya ruang sampel. K bukan lagi sebagai himpunan bagian, tapi kejadian dalam ruang sampel. Maka dalam hal ini kalau dikembalikan kepada konsep himpunan, K adalah himpunan bagian dari S. Karena tadi, setiap kejadian harus berada di ruang sampel S. Berdasarkan persepsi bahwa banyak titik sampel minimum untuk kejadian K dalam S, tadi NK sama dengan 0. Ya, NK minimum sama dengan 0. Yang kedua, banyak titik sampel maksimum. Kejadian K adalah NK max sama dengan NS itu sendiri di persepsi tadi. Nah, dari simpulan 1 dan 2 berdasarkan persepsi tadi berarti kisaran banyak
titik sampel atau NK dari suatu kejadian dalam S itu terendah adalah 0 dan maksimal adalah sama dengan NS. Atau nilai banyak titik sampel kejadian di dalam S itu berkisar dari 0 sampai dengan NS. Atau bisa kita tulis dalam bentuk pertidaksamaan NK minimum kurang sama dengan NK kurang sama dengan NK maksimum, dengan NK minimum sama dengan 0, NK maksimum sama dengan NS. Sehingga bentuk ini ekuivalen dengan 0 kurang sama dengan NK kurang sama dengan NS. Di pengantar tadi sudah kita sampaikan bahwa peluang kejadian K, PK adalah NK per NS. Artinya peluang suatu kejadian adalah banyak titik sampel kejadian yang kita kehendaki atau kita maksud dibagi banyak anggota ruang sampel. Kalau semua komponen dalam pertidaksamaan ini, baik yang di ruas kiri, yang di tengah maupun yang di sebelah kanan, tanda pertidaksamaan ini kita bagi dengan NS, maka akan menghasilkan nilai peluang dari masing-masing ruas, baik ruas kiri, ruas tengah maupun ruas kanan. Sehingga kisaran nilai peluangnya adalah NK min dibagi NS kurang sama dengan NK mak dibagi NS kurang sama dengan NK dibagi NS kurang sama dengan NK maksimum dibagi NS. Sedangkan NK minimum 0 dan NK maksimum adalah NS. Maka ekuivalen dengan 0 dibagi NS kurang sama dengan NK dibagi NS kurang sama dengan NS dibagi NS. 0 dibagi berapapun hasilnya 0. NK dibagi NS adalah peluang kejadian K. NS dibagi NS, suatu bilangan yang dibagi dirinya sendiri, hasilnya adalah 1. Sehingga bentuk ini akan ekuivalen dengan 0 kurang sama dengan PK kurang sama dengan 1. Jadi kisaran nilai peluang suatu kejadian itu selalu berkisar mulai dari 0 sampai dengan 1. 0 kurang sama dengan peluang kejadian K kurang sama dengan 1. Ya, sebelum ke contoh, dari kisaran nilai peluang bahwa 0 kurang sama dengan PK kurang sama dengan 1 ini, maka suatu kejadian dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis kejadian. Yang pertama, kejadian mustahil atau istilahnya kemustahilan. Apa itu? Adalah kejadian K yang memiliki nilai peluang PK sama dengan 0. Artinya bahwa kejadian tersebut mustahil atau tidak mungkin terjadi. Contoh, peluang muncul mata dadu bernomor 7 pada pelambungan sebuah dadu. Ingat anak-anak, dadu punya mata berapa? Atau punya sisi berapa? Ya, 6 kan? Bernomor berapa saja? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita menghendaki muncul mata dadu nomor 7, mustahil harapan kita, keinginan kita itu terjadi atau terpenuhi. Maka kejadian semacam ini diistilahkan kejadian mustahil yang nilai peluangnya sama dengan 0. Berikutnya yang kedua atau B, kejadian pasti atau kepastian. Apa itu? Adalah suatu kejadian K
yang nilai peluangnya PK sama dengan 1. Berarti kejadian tersebut pasti terjadi. Contoh, peluang setiap manusia akan mati. Ya, kita semua pasti akan mengalami kematian itu, entah tua, entah muda, bahkan anak-anak, ya. Itu sesuatu yang pasti, hanya saja masalah waktu hanya Allah yang tahu. Maka yang terbaik kita adalah berbuat yang terbaik selagi kita mampu dan masih diberikan kesempatan. Kemudian peluang muncul sisi angka atau gambar pada pelambungan sekeping mata uang. Mata uang ketika dilambungkan, telah diterangkan di depan oleh Pak Joko dan yang lain-lain, hanya punya 2 sisi yang bernama sisi angka dan gambar. Nah, kalau kita melambungkan sekeping mata uang, kita menghendaki muncul sisi angka atau gambar, pasti terpenuhi. Kalau tidak muncul angka, pasti muncul gambar. Artinya muncul angka ya benar, muncul gambar ya benar. Tidak mungkin tidak terjadi dari kedua harapan yang kita kehendaki dalam pelambungan sekeping mata uang ini. Maka ini namanya kepastian, peluangnya 1. Yang ketiga atau C, peluang yang mungkin terjadi. Ini bukan 0, bukan 1, tapi mungkin terjadi. Adalah kejadian yang peluangnya antara 0 dan 1. Bukan 0 sampai 1 ya, antara 0 dan 1. Ya, 0 kurang sama dengan PK kurang dari 1. Berarti kejadian tersebut mungkin terjadi. Yang namanya mungkin terjadi, ya mungkin tidak terjadi juga. Contoh, peluang kamu menjadi juara kelas. Itu dikatakan pasti juga tidak, dikatakan mustahil juga tidak. Nah, kemungkinan yang semacam ini adalah kejadian yang mungkin terjadi. Ini anak-anak tentang jenis-jenis kejadian berdasarkan kisaran nilai peluang. Ada 3 ya, kejadian mustahil, kejadian pasti, dan kejadian yang mungkin terjadi. Mustahil peluangnya 0, kepastian peluangnya 1, kemungkinan terjadi peluangnya antara 0 dan 1. Bisa dipahami anak-anak? Iya, baik. Bisa banget kayaknya. Karena anak-anak juga sudah mulai cerdas-cerdas semua nih. Mudah-mudahan, amin. Ya. Oke Pak Radi, sembari kita siapkan juga untuk materi selanjutnya ya Pak Radi mengenai komplement suatu kejadian, dan nanti Pak Radi juga berjanji untuk memberikan beberapa contoh soalnya, karena matematika tanpa contoh soal kayaknya jelas agak susah ya Pak Radi ya. Kita lanjutkan sub berikutnya adalah komplement suatu kejadian. Nah, misalkan adalah suatu kejadian dalam ruang sampel S, maka kejadian K dalam S disebut komplement, ya. Kejadian selain K dalam S disebut komplement K dan diberi simbol K aksen. Ada juga yang K pangkat C. Ini sudah dipelajari di konsep himpunan kelas 7, ya. Nah, kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn. Biasanya himpunan semesta, dalam hal ini ruang sampel untuk peluang, digambarkan dengan kurva persegi panjang atau persegi dengan simbol nama himpunan S. Ini adalah menyatakan himpunan dari ruang sampel, yang mana banyak titik sampel di dalam S disimbolkan dengan NS. Kemudian di dalam himpunan S ini, himpunan semesta atau ruang sampel ini, ada himpunan bagian, katakanlah K, ini sebagai himpunan kejadian dalam peluang, yang mana K adalah berada di dalam S. Wajib K ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Sehingga banyak anggota dari himpunan K disimbolkan dengan NK. Banyak titik sampel dari kejadian K adalah NK. Kemudian yang mana yang dimaksud komplement dari K adalah daerah yang diarsir yang berwarna apa ini? Abu-abu atau grey ini.
Ya, ini merupakan daerah komplement. Jadi komplement himpunan itu, kalau komplement himpunan K berarti himpunan anggota semesta di luar himpunan K. Komplement kejadian K adalah kejadian di dalam S selain kejadian K. Nah, kalau seluruh anggota titik sampel di dalam ruang sampel adalah NS dan banyak titik sampel dari K adalah NK, maka banyak titik sampel di daerah arsir ini yang merupakan daerah komplement K atau K komplement, maka NK komplement adalah banyaknya anggota titik sampel daerah arsir adalah banyak anggota titik sampel di dalam ruang S dikurangi banyak titik sampel di dalam K. Atau NK komplement sama dengan NS dikurangi NK. Kalau ruas kiri dan ruas kanan ini kita bagi dengan NS, maka akan menghasilkan nilai peluang kejadian di ruas kiri dan nilai peluang kejadian di ruas kanan. Nah, begini. Ruas kiri, NK aksen dibagi NS, maka ruas kanan juga harus dibagi NS, yaitu NS dikurangi NK dibagi NS. Ruas kanan merupakan pengurangan dengan penyebut sama. Maka konsep yang seperti ini ketika anak-anak belajar ilmu pecahan bisa dipecah menjadi operasi pengurangan dua buah pecahan sebagai berikut. Nah, ruas kiri tetap NK aksen per NS. Ruas kanan kita putus tanda perpanjangnya menjadi per masing-masing, yaitu NS per NS ini dikurangi NK per NS ini. NK aksen per NS adalah peluang kejadian K aksen berdasarkan peluang teoritik. NS per NS adalah 1. Tadi sudah kita sampaikan di depan. NK per NS adalah peluang kejadian K berdasarkan peluang teoritik yang sudah disampaikan oleh Pak Joko. Nah, bentuk ini kita tulis. Ruas kiri NK aksen per NS adalah PK aksen, NS per NS adalah sama dengan 1 dikurangi NK per NS sama dengan PK. Dengan demikian, nilai peluang dari kejadian komplement adalah 1 dikurangi PK. Nah, ini rumus dari komplement suatu kejadian. Peluang komplement suatu kejadian. Lebih jelasnya, nah, ini rumusnya, kita berikan contoh soal. Yang pertama, diprediksi Ahmad lulus ujian, katakanlah kita beri simbol PL, adalah 0,9. Maka peluang Ahmad tidak lulus ujian dirumuskan PL aksen sama dengan 1 dikurangi PL. PL-nya 0,9, berarti sama dengan 1 dikurangi 0,9. Hasilnya adalah 0,1. Artinya peluang Ahmad tidak lulus ujian adalah 0,1. Contoh 2. Peluang muncul bilangan prima ganjil dalam pelambungan sebuah dadu. Prima ganjil dadu adalah 3 dan 5. Berarti banyak anggota kejadian. Katakanlah G adalah 2. Kemudian ruang sampel dari sebuah dadu kita sudah sama-sama maklum, yaitu 6. Dengan demikian, peluang kejadian muncul bilangan prima ganjil adalah 3 dan 5 ini mempunyai 2 anggota per NS-nya 6, 2 per 6 bila disederhanakan adalah sepertiga.
Setelah kita tahu PG sama dengan sepertiga, kita bisa menentukan komplement dari kejadian G, nilai peluangnya, yaitu PG komplement adalah 1 dikurangi PG. Artinya muncul bukan bilangan prima ganjil. 1 dikurangi sepertiga. PG itu munculnya prima ganjil, PG absen berarti bukan prima ganjil. 1 dikurangi peluang prima ganjil sepertiga sama dengan 3/3 dikurangi sepertiga. Pecahan bilangan bulat 1 kita nyatakan sebagai pecahan 3/3 biar sama penyebutnya. 3/3 dikurangi sepertiga adalah 2/3. Jadi peluang muncul bukan bilangan prima ganjil dari pelambungan sebuah dadu adalah 2/3. Masih ada satu lagi contoh untuk komplement. Dari sekelompok anak 25 gemar matematika, 20 gemar IPA, 7 anak gemar kedua-duanya. Artinya gemar matematika sekaligus gemar IPA. 4 anak tidak gemar matematika maupun IPA. Dari kelompok anak tersebut dipilih secara acak seorang anak untuk menjadi duta sekolah mengikuti lomba. Jika setiap anak punya peluang yang sama, tentukan peluang seorang anak terpilih tidak gemar matematika dan IPA. Penyelesaian kita gambarkan di sini. Ingat dulu waktu kalian menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah himpunan ya. Kasus seperti ini kita gambar dengan seperti ini. Himpunan M itu matematika, F itu IPA, katakanlah fisika gitu ya, mewakili IPA. Kita mengisinya harus dari irisannya. Yang gemar keduanya 7. Kemudian matematika ada 25, matematika itu seluruh lingkaran M ini yang sudah terisi 7, berarti sisanya di sini adalah yang hanya gemar matematika saja. Kalau 7 ini gemar matematika juga gemar IPA. Yang hanya gemar matematika 25 dikurangi 7, 18. Di sini hanya gemar IPA, berarti 20 dikurangi 7, 13. 4 anak tidak gemar matematika maupun IPA 4. Nah, untuk menjawab ini kita harus tahu ruang sampelnya dulu, kita jumlahkan semua dalam S ini. 18 tambah 7 tambah 13 tambah 4 adalah 42. Ini ruang sampelnya. Sedangkan kejadian untuk yang gemar matematika dan IPA 7. Peluangnya untuk penggemar IPA dan matematika sekaligus terpilih untuk mewakili lomba adalah 7/42 atau 1/6. Yang dikehendaki selain ini, selain yang gemar matematika dan IPA, berarti bukan matematika dan IPA adalah PK komplement. Sampaikan 1 dikurangi PK, 1 dikurangi 1/6 atau 6/6 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Nah, jadi peluang terpilih seorang anak yang tidak gemar matematika dan IPA terpanggil untuk mewakili, terpilih untuk mewakili lomba adalah 5/6. Tidak gemar matematika dan IPA itu bukan yang 4 ini loh ya. Dan dalam bahasa matematika dan itu harus keduanya. Kalau 18 itu ya masuk tapi atau nanti bahasanya beda ya. Bahasa logika dalam matematika itu berbeda dengan pemahaman umum ya. Dan berarti dia harus terpenuhi gemar matematika sekaligus gemar matematika. Bukan penggemar matematika dan IPA, berarti selain yang gemar matematika dan IPA, selain 7 ini. Ini bisa Anda cross check, 4 tambah 18 tambah 13 kamu bagi 42, kamu sederhanakan akan hasilnya akan sama dengan cara ini. Ini 3 contoh terkait dengan komplement peluang kejadian. Kan break sejenak ke satu lagu dulu Pak Radi. Habis satu lagu kita akan lanjutkan lagi biar kita refresh dulu Pak Radi. Oke. Baik, tetap di sini sahabat di Belajar di RRI Pro 2 FM.